kisah pesinetron Andi Arsil yang religius, inilah kisah keputusan radikal Sakti, mantan gitaris Sheila on 7 yang meninggalkan dunia hiburan demi mempelajari secara mendalam ilmu Islam. Sukses bersama band Sheila on 7 di awal tahun 90-an, Sakti yang dulu memang sangatlah berbeda dengan Sakti yang sekarang. Penampilannya sekarang pun berbeda jauh dengan penampilannya di atas panggung dulu, di mana baju muslim selalu melekat di tubuhnya setiap hari dengan jambang yang juga dipelihara panjang, seperti layaknya umat muslim di Timur Tengah. Ditemui tim silat di Masjid Istiqlal, Jakarta, inilah Sakti saat menunaikan ibadah sholat zuhur bersama para sahabatnya. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang Allah itu kok Alhamdulillah bisa sholat zuhur dan asar. Jadi kami dalam perjalanan jadi bisa dijamak sholatnya. Berpenampilan sangat religius saat ini, Sakti memang telah melalui tahapan yang panjang dan proses yang tidak singkat. Menanggalkan popularitasnya sebagai artis dan gitaris band kondang Sheila on 7 pada tahun 2004, sejak saat itu pula Sakti langsung menenggelamkan diri dalam proses belajar ilmu fikih. Sempat menjadi santri, Sakti yang ingin lebih memperdalam ilmu fikih tak tanggung-tanggung terbang ke India, Pakistan hingga Bangladesh untuk berguru pada ulama di sana. Alhamdulillah kami belajar waktu itu di India, Pakistan, Bangladesh, belajar usaha agama di sana karena di sana memang 200 negara lebih belajar usaha dakwah di sana, usaha atas iman di sana. Dan kalau di Indonesia sendiri udah ke Bali, udah ke Bandung, udah ke Ternate, udah ke Sabang, Ambon, Aceh, sudah kemana-mana, tapi belum sebanyak turnya Sheila on 7. Melanglang buana ke berbagai negara, Sakti kini tampil dengan baju gamis dan jenggot yang dibiarkan panjang. Lalu benarkah sejak pulang dari belajar ilmu Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh, Sakti langsung terjun menjadi seorang pendakwah? Apa alasan mendasar yang membuat Sakti akhirnya memutuskan menjadi pendakwah? Seperti apa kisah saat ia pertama kali menjadi pendakwah di hadapan umat? Lalu benarkah pulang dari Timur Tengah tak hanya merubah penampilannya, Sakti pun telah berubah nama menjadi Salman Al-Judjawi? Apa yang membuat mantan gitaris Sheila on 7 itu menanggalkan nama Sakti? Benarkah karena makna Sakti yang terlampau kuat yang membuat ia mengganti dengan nama Salman yang berarti selamat? Sebetulnya dalam dakwah ini, jadi semua orang Islam harus berdakwah. Dan kita semua ini berhajat ditolong sama Allah. Dan gimana supaya pertolongan Allah turun pada kita ya dengan dakwah. Perasaannya waktu dakwah pertama kali 3 menit. Dan itu pun apalan, apa-apa. Terus kemudian Assalamualaikum. Iya wajar lah, karena kita mesti bicara kebaikan, sementara kita sendiri juga masih carut-marut gitu kan. Ya, tapi kalau nggak dicoba ya kapan lagi gitu. Tapi alhamdulillah lah. Jadi sebetulnya
tinggal kalau ketemu ritmenya ya, ketemu nada dasarnya, boleh mainkan terus. Jadi sebagaimana tadi diceritakan, jadi berubah jadi namanya jadi Salman Al-Jukjawi. Jadi sakti ini kan dewa gitu, dewa orang Hindu. Yang apa? Yang kalau kita tangkap mungkin seperti apa nih? Otot kawat balung besi gitu ya. Kalau dipanah nggak apa-apa, ditembak nggak apa-apa, dikasih pedang nggak luka gitu. Maka dikasih nama sama Ustadz, namanya Salman ya. Nah, Salman ya kalau bahasa Jawanya artinya selamat ya, selamat lah. Ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Perjalanan panjang Sakti dari panggung musik ke panggung dakwah memang sangatlah mencengangkan. Tapi benarkah pada awal merubah penampilan, Sakti sempat digoda sahabat-sahabatnya dulu terkait pakaian muslim yang dikenakannya. Tapi benarkah sejak memutuskan berdakwah, Sakti yang kini mengusung nama Salman Al-Jukjawi kerap mengajari para personel Sheila on 7 beserta istri-istrinya? Pendapatnya awalnya karena orang tua saya ini awam dalam perkara agama, jadi memang awam. Ketika saya pakai sorban kayak Mas Jerry ini, walah ti kok kayak ketoprak katanya bapak saya. Katanya kayak ketoprak ya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ada yang bilang kalau teman-teman ya, ada satu teman saya waktu masih ngeband ya, adalah salah satu dari mereka bilang, "Sak, kepalamu sakit pak." Kepalanya sakit ya mas. Kok diperban gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, orang kita ngelihat kalau orang lagi getol ya, gila gandrung dengan sesuatu, maka dia akan buat seheboh-hebohnya kan. Nah, kita lagi belajar gandrung sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad, sama kebaikan ya. Nah, dan waktu itu ya saya ya seperti itulah, kisah-kisahnya lucu-lucu emang. Nah, jadi disitulah ada yang bilang pakai baju pakai daster gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah ya. Jadi kalau begini kan nggak mungkin kalau saya masuk Zanzibar kan. Dan teman-teman pun alhamdulillah sekarang mulai baik. Nah, teman-teman Sheila on 7 kemarin istrinya Eros belajar baca Quran juga di rumah saya. Terus alhamdulillah teman-teman satu band tuh kemarin sempat itikaf sama-sama di masjid, di anak-anak Jogja, anak studio tuh itikaf di Seragen selama 10 hari. Ya alhamdulillah perlahan-lahan membaik, semuanya jadi bagus. Dan sesaat lagi Silet Spektakuler akan melihat kisah perjalanan spiritual para artis hingga mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisahnya hanya di Silet setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, sesaat lagi Silet Spektakuler akan mengupas kisah sejumlah selebriti yang akhirnya mantap memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Bagaimana kisah Steve Emmanuel, El Manik hingga Sam Brody yang akhirnya menjadi mu'alaf? Tunggu kisahnya sesaat lagi usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana.